Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang pekan lalu, yaitu masih tentang persamaan logaritma. Yang pekan lalu itu kita sudah mempelajari tentang pengertian logaritma, sifat-sifatnya, dan persamaan logaritma bentuk ke-1, yang A log fx sama dengan P. Nah, kalau kemarin A log fx sama dengan P, yang bentuk kedua ini adalah persamaan logaritma bentuk A log fx sama dengan A log P. Kita langsung aja ya. Jika A log fx sama dengan A log P, maka fx sama dengan P. Asalkan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan P lebih dari 0. Nah, contohnya, ada 3 soal nih. Kalian disuruh menentukan penyelesaian persamaan logaritma berikut. Yang nomor 1 adalah 3 log x kuadrat min 4x sama dengan 3 log 12. Jadi kalau kalian lihat di sini, udah sesuai ya. A log fx sama dengan A log P, berarti A-nya adalah si 3, fx-nya adalah si x kuadrat min 4x, dan P-nya adalah si 12. Nah, yang nomor 2, di sini A-nya berbentuk fungsi, karena di sini ada X, A-nya nih, bahkan X doang gitu ya. Berarti A-nya itu adalah si X, kemudian fx-nya itu adalah x kuadrat min 4x, dan P-nya itu adalah 12. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini, kalau tidak ada bilangan, berarti dia nilainya 10 gitu ya. Maka A-nya di sini adalah 10. Tapi di ruas kanannya belum sederhana nih, berarti nanti kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut aja langsung bahas dari nomor 1. Nomor 1. 3 log x kuadrat min 4x sama dengan 3 log 12. Oke, ini paling sederhana. Kenapa? Karena ini bentuknya sudah sama seperti bentuk umum dari persamaan logaritma bentuk kedua. Berarti kita langsung bisa menentukan A-nya adalah 3. Ini A-nya adalah 3 gitu ya. Maka ditulis di sini 3. Kemudian fx-nya adalah x kuadrat min 4x. Maka saya tulis di sini fx sama dengan x kuadrat min 4x. Dan P-nya adalah 12. Maka P-nya adalah 12. Oke, syaratnya. Maka kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu logaritmanya kita lepas, maka langsung di sini nih fx sama dengan P, asalkan A-nya lebih dari 0. Nah, A-nya di sini 3, berarti 3 ini memang udah lebih dari 0, dan 3 itu tidak sama dengan 1, P-nya harus lebih dari 0. P-nya di sini adalah 12, dan 12 ini lebih dari 0. Berarti udah oke ya. Semuanya udah oke. Langsung aja berarti kita selesaikan. Fx-nya adalah x kuadrat min 4x, P-nya adalah 12, kemudian 12-nya boleh pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi persamaan kuadrat. Jadinya x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x min 6x plus 2 sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan 6, dan x2-nya sama dengan min 2. Oke, sampai sini. Ini belum tentu dua-duanya memenuhi ya, merupakan penyelesaian. Jadi kita harus uji dulu, ujinya kemana? Ke fx-nya. Fx-nya ini numerus itu harus lebih dari 0. Di ujinya pas di sini nih berarti kita ganti si x-nya di sini menjadi x1 yaitu 6, berarti 6 dikuadratin 36, 36 min 4 dikali 6, 24, 36 min 24, 12. Jadi udah oke ya. Ini udah positif. Kemudian yang minus yang biasanya itu yang kita curigakan gitu. Yang patut dicurigai. X2-nya sama dengan min 2. Min 2 kita coba masukin ke sini, berarti min 2-nya dikuadratin jadi 4. Terus min 4 dikali min 2 jadinya plus, berarti 4 plus 8, 12. Berarti nggak masalah ya. Maka hasilnya himpunan penyisaannya adalah X1 dan X2, yaitu X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan min 2. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2.
Nah, di nomor 2 ini, A-nya itu X masih dalam bentuk fungsi. Berarti nanti kalau kita sudah mencari penyelesaiannya, nanti dapatkan tuh X-nya berapa, harus diuji dulu ya, terutama ke A-nya ini. Oke, berarti kita di sini nih bentuknya sebenarnya udah sederhana, cuma aja A-nya ini masih dalam bentuk fungsi. Nggak masalah. Kita tulis berarti A-nya itu sama dengan X, Fx-nya sama dengan X kuadrat min 4X, dan P-nya itu sama dengan 12. Seperti itu. Kemudian kita langsung nih, Fx sama dengan P, Fx sama dengan P, Fx-nya X kuadrat min 4X sama dengan P-nya 12. Kemudian 12-nya kita pindahin ke ruas kiri, jadinya X kuadrat min 4X min 12. Kita faktorkan, jadinya X min 6, X plus 2, maka X1-nya sama dengan 6, dan X2-nya sama dengan min 2. Oke, ini sama ya soalnya seperti yang nomor 1. Bedanya apa? Kalau nomor 1 itu A-nya itu atau bilangan pokoknya itu udah ada, yaitu 3. Nah, kalau di nomor 2 ini bilangan pokoknya adalah X. Jadi, kalau nomor 1 itu dua-duanya bisa, dua-duanya memenuhi, karena yang kita cek hanya di numerusnya saja. Tapi, di nomor 2 ini, A-nya juga harus diuji. Kenapa? Karena A-nya di sini masih berupa bentuk fungsi. Sedangkan A-nya di sini harus lebih dari 0 gitu ya. Kita coba X-nya nih, berarti kita masukin ke sini. Kalau tadi kan udah oke ya. Jadi sebenarnya numerus itu nggak usah diuji ya, karena yang di nomor 1, ketika kita uji si X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan min 2 pada numerus X kuadrat min 4X tuh dua-duanya udah oke. Cuma di sini kendalanya adalah si A, berarti kita uji si A. Nah, di sini 6, berarti kalau kita ganti nih X-nya jadi 6, berarti A-nya sama dengan 6, 6 itu lebih dari 0, dan 6 itu tidak sama dengan 1, maka X1-nya itu merupakan penyelesaian. Nah, sedangkan X2 yang sama dengan min 2, kalau kita uji ke sini nih, X2 sama dengan min 2, berarti A-nya sama dengan min 2, sedangkan min 2 itu kurang dari 0. Berarti dia tidak memenuhi penyelesaian. Tidak memenuhi gitu ya. Makanya jawabannya hanya 6, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini agak sedikit kompleks karena di ruas kanannya belum rapih, belum sederhana. Bentuknya itu masih ada penjumlahan dan pengurangan logaritma. Jadi kita harus sederhanakan terlebih dahulu di ruas kanannya. Gitu ya, sehingga soalnya ini menjadi bentuknya itu sama seperti bentuk umum persamaan logaritma bentuk kedua. Tuh. Nah, sekarang kita rapikan dulu. Berarti ini tetap nih nggak ada masalah. Yang di ruas kiri berarti log X kuadrat min 1 sama dengan, nah di sini 2 log 3 plus 3 log 4 min log 72. Ini masih saya tulis ya berarti ya. Terus yang keduanya adalah kita mulai dari si 4. 4-nya saya ubah menjadi 2 pangkat 2. Ini. Dan 72-nya saya ubah menjadi 9 dikali 8. Boleh ya. 9 dikali 8 itu sama dengan 72. Pokoknya kita kecil-kecilin dulu deh. Kita sederhanain dulu. Nah, sesuai dengan sifat nomor 6, kalau pangkat 2 ini, nanti nih pangkat si M kan bisa ke depan. Jadinya M dikali A log B. Begitu juga yang ini. Berarti 2-nya ini nanti bisa ke depan. Nanti jadinya 3 dikali 2 log 2. Seperti itu. Dan di sini ada log 9 dikali 8. Berarti kan dia bilangan pokoknya itu masih menjadi satu kesatuan ya. Masih barengan nih bilangan pokoknya, yaitu 10. Nah, ini bisa kita pecah bilangan pokoknya menjadi apa, kalau perkalian itu menjadi A log B ditambah A log C, seperti itu ya. Tapi kita, nih bentuknya kita pecah nih, log 9 dikali 8, maka A log BC sama dengan A log B plus A log C. Berarti jadinya log 9 ditambah log 8.
Nah, 2-nya di sini tadi ke depan, nih saya taruh sini, maka ini tetap jadinya log X kuadrat min 1 sama dengan 2 log 3, 3 kali 2 itu 6, berarti 6 log 2. Nah, 9-nya di sini mulai saya pecah lagi jadi 3 pangkat 2, dan 8-nya di sini juga mulai saya pecah jadi 2 pangkat 3. Sampai sini nanti kita kaliin dulu nih minusnya ke dalam kurung. Gini, kurungnya kita buka. Jadinya log X kuadrat sama dengan log 2 log 3 plus 6 log 2 min dikali log 3 pangkat 2 min kali plus min 2 log min log 2 pangkat 3. Oke, sampai sini lagi-lagi kita ketemu dengan sifat nomor 6, yaitu pangkatnya nanti nih si 2 sama si 3 boleh ke depan. Kayak gitu ya. Berarti log X kuadrat min 1 sama dengan 2 log 3 plus 6 log 2, 2-nya ke depan, jadinya 2 log 3, 3-nya juga ke depan, jadinya 3 log 2. Oke, sampai sini. Sepertinya ada yang bisa kita selesaikan, yaitu sama-sama log 3, nih, dan ada yang sama-sama log 2. Berarti bisa kita deket-deketin nih. Maka bentuknya menjadi log X kuadrat min 1 sama dengan 2 log 3 min 2 log 3. Jadi min 2 log 3-nya ini saya deketin ke 2 log 3. Terus 6 log 2-nya saya deketin dengan min 3 log 2. Kalau kalian lihat di sini sama-sama log 3 berarti boleh dijumlah ataupun dikurang. Kemudian di sini log 2, di sini log 2, boleh dijumlah ataupun dikurang. Tuh. Oke, ini habis ya, 2 log 3 dikurang 2 log 3 habis, berarti sisanya 6 log 2 dikurang 3 log 2. Ini sama aja kayak log 2, anggap deh, kita anggap itu menjadi Y misalnya. Sebelah sini juga jadi Y, berarti jadinya kan 6Y dikurang 3Y. Maka hasilnya jadi 3Y, yaitu 3 log 2, seperti itu. Nah, ini udah sederhana nih ruas kanannya, tapi belum memenuhi seperti yang ini nih. Kenapa? Karena di sini masih ada bilangan. Berarti supaya bilangannya ini hilang, nggak ada nih, berarti kita balikin aja dia ke tempat asalnya. Boleh kan ya? Sama aja kan, tidak merubah soal kan. Nah, berarti bentuknya menjadi log X kuadrat min 1 sama dengan log 3-nya saya balikin lagi ke depan, ke belakang. Jadi pangkat 2, jadi pangkatnya si 2. Nah, kalau 3-nya saya balikin lagi ke depan, itu balik lagi ke yang atas gitu ya. Jadi sama aja, nggak masalah. Nah, sampai sini udah sederhana banget nih. Berarti kita dapat menentukan yang jadi A itu adalah 10. Belum ya. 2 pangkat 3-nya jadi 8 gitu. 2 pangkat 3-nya menjadi 8. Nah, kemudian log X kuadrat min 1 sama dengan log 8, berarti A-nya kita bisa tentukan bahwa A-nya itu adalah 10, kemudian Fx-nya adalah X kuadrat min 1, dan P-nya itu adalah 8. Nah, sudah sampai seperti ini, maka tinggal kita lepas logaritmanya untuk mencari penyelesaian dari persamaan logaritma yang ini. Gitu. Jadi yang telah sederhana ya. Berarti fx-nya sama dengan p, maka x kuadrat min 1 sama dengan 8. 8-nya kita pindahin ke ruas sebelah, berarti x kuadrat min 1 min 8 sama dengan 0. Jadinya x kuadrat min 9. Kita faktorkan jadi x min 3, x plus 3 sama dengan 0, maka x 1-nya sama dengan 3 dan x 2-nya sama dengan min 3. Oke, yang mana Bu yang jadi penyelesaiannya? Kita uji gitu ya. Kita uji dulu. Nah, karena di sini yang ada x-nya itu cuma si fx, cuma si numerus, si fx, sedangkan fx-nya di sini harus positif ya. Berarti kita jajal nih, kita coba 3 dikali 2, 9. 9 dikurang 1, 8. Udah oke ya, karena positif sebenarnya nggak usah dicurigain kalau positif. Tapi emang udah sepatutnya kita uji sih, nggak masalah. Terus di sini min 3. Min 3 kita kita uji juga ke si fx-nya, berarti min 3 dikuadratin jadi 9, 9 dikurang 1 jadi 8. Nah, berarti dua-duanya udah oke ya, maka penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan min 3, seperti itu.